wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan hasil analisis kami yang berjudul Brand Awareness pada Migacuan. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sherly Gita Indasari, Fritzi Livia, Rian Adi Nugraha, Aldi Hasmi Pratama, Muhammad Sandi Zulhak, Muhammad Ikhwan Maksum, David Anugrah Pangabean. Yang pertama ada definisi brand atau merek. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Krishnawati 2016, merek adalah nama atau istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi keseluruhannya yang ditujukan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan sekaligus sebagai diferensiasi produk. Selanjutnya ada peran dan kegunaan merek. Sri Husnulwati 2012, peranan dan kegunaan merek dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi yang lain, atau badan hukum lainnya. Kedua, sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Ketiga, sebagai jaminan atas mutu barangnya. Keempat, menunjukkan hasil jasa yang dihasilkan. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Definisi brand equity menurut Eker, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambahkan atau melindungi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada konsumen. 1. Brand awareness. Mengukur seberapa banyak konsumen di pasar yang sanggup untuk mengenali atau meningkatkan tentang keberadaan suatu brand terhadap kategori tertentu, dan dengan semakin sadarnya konsumen terhadap suatu brand, semakin memudahkan dalam pengambilan keputusan pembelian. 2. Brand association. Ikatan antara konsumen terhadap atribut produk yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Ketiga, perceived quality. Kesan konsumen terhadap manfaat, kualitas, dan harga dari suatu produk atau jasa yang diberikan ke konsumen. Keempat, brand loyalty. Ketika seseorang biasa dikatakan loyal adalah ketika orang tersebut mempunyai komitmen pada merek tertentu dan melakukan pembelian ulang karena adanya perasaan positif akan merek tersebut dan merasa terpenuhi kebutuhannya. Keempat, pengertian brand awareness. Menurut Durianto Utomo, brand awareness atau kesadaran merek menunjukkan kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Brand awareness atau kesadaran merek merupakan kemampuan individu mengenali dan mengingat merek dari suatu kategori produk tertentu dan merupakan dimensi utama dalam aktivitas merek. Jangkauan kontinum dapat diwakili oleh satu tingkatan brand awareness yang berbeda yang dapat digambarkan dalam suatu piramida berikut ini. Berikut piramida awareness. 1. Top of mind merupakan tingkat tertinggi dari kesadaran merek apabila seseorang ditanya secara langsung tanpa diberi bantuan pengingatan dan ia dapat menyebutkan satu nama merek. Maka merek yang paling banyak disebutkan pertama kali merupakan puncak pikiran. Dengan kata lain, merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada di dalam benak konsumen. 2. Brand recall. Pengingatan kembali merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tersebut dalam suatu kelas produk. 3. Brand recognition. Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek. Hal ini penting pada saat seorang pembeli memilih suatu merek pada saat melakukan pembelian. 4. Unaware of brand. Merupakan tingkat yang paling rendah dalam piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya suatu merek. Selanjutnya ada profil dari PT Pestapora Abadi. PT Pestapora Abadi berdiri sejak awal tahun 2016. Saat ini merek kami telah tumbuh menjadi market leader nomor 1, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek nomor 1 secara nasional. Mengusung konsep bersantap yang modern namun dengan harga terjangkau, kehadiran kami telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market, di mana kami hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya.
Produk utama kami adalah mie dan dimsum, dan kami akan senantiasa berinovasi dalam produk maupun layanan untuk menjaga agar merek mie gacoan tetap dicintai oleh para pelanggan fanatiknya. Lalu ada profil mie gacoan dari Kota Bekasi. Mie gacoan adalah sebuah waralaba restoran dari Indonesia. Usaha ini berdiri pada tahun 2016 di Kota Malang dan merupakan anak perusahaan dari PT Pestapora Abadi. Hingga akhir tahun 2022, Mie gacoan telah mempunyai lebih dari 3.000 karyawan yang bekerja pada puluhan toko di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Pulau Jawa dan Bali. Kata gacoan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti jagoan atau andalan. Lalu ada analisis dan pembahasan. Analisis pada brand awareness atau kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruh responden. Jawaban responden dari Google Form terhadap brand awareness yaitu top of mind, brand recall, dan brand recognition didata dan didatabulasi dengan mencatat frekuensi merek disebut dan persentasenya. Yang pertama, analisis top of mind. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sebutkan satu nama restoran mie kekinian saat ini sebagai berikut. Jawaban, mie gacoan dengan frekuensi 47, persentase 78,3%. Mie ramen frekuensi 3, persentase 5%. Indomie Abang Ade dengan frekuensi 2, dengan persentase 3,3%. Mie Cek Legenda, Mix Dinner, dan Floris, bakmi golek, main game udon, mie ayam, mie celekat, golden geisha, mie keriting kue tiaw dengan frekuensi 1 dengan persentase 1,6%. Dengan jumlah 60 dan persentase 100%. Berdasarkan tabel mengenai top of mind. Di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 78,3% menjawab mie gacoan menjawab mie gacoan sebanyak 5% menjawab mie ramen, sebanyak 3,3% menjawab mie Abang Ade, dan sebanyak 1,6% menjawab mie Cek Legenda, Mix Dinner dan Floris, bakmi golek, main game udon, mie ayam, mie celekat, golden geisha, dan mie keriting kue tiaw. Maka dapat disimpulkan bahwa nama restoran mie yang kekinian saat ini adalah mie gacoan. Yang kedua, analisis brand recall. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Sebutkan 4 nama restoran mie kekinian lainnya, selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Jawaban yang pertama, jawabannya mie gacoan dengan frekuensi 21, persentase 10,9%. Ramen frekuensi 15, persentase 7,8%. Bakmi GM frekuensi 14, persentase 7,3%. Hot mie frekuensi 12, persentase 6,2%. Mie ayam frekuensi 11, persentase 5,7%. Mie odos frekuensi 9, persentase 4,7%. Akademi dan mie jebeu frekuensi 8, persentase 4,1%. Bakmi Jawa dan Indomie Abang Ade frekuensi 7, persentase 3,6%. Mie Aceh frekuensi 5, mie Aceh dan Abnormal frekuensi 5 dengan persentase 2,6%. Back to Me, Warmindo, Wismi, main game udon dengan frekuensi 4 dengan persentase 2,09%. Maniak bakmi golek, mie nyemek, bakmi aloy, mie jutek, mie kober, mie setan dengan frekuensi 3 dengan frekuensi 1,5%.
bakmi Siantar, mix hot plate, mie tek-tek, mie Bangladesh, zip mie kocok, golden lamian, mie pedas, mie lidi dengan frekuensi 2 dengan presentasi 1,04% dan lain-lain frekuensi 13 dengan persentase 6,8%, jumlahnya 191 dan total persentase 100%. Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 31 kategori restoran mie yang telah disebutkan oleh 60 orang responden. Dari data tersebut terbaca mie gocoan disebut sebanyak 21 kali, ramen sebanyak 15 kali, bakmi GM sebanyak 14 kali, hot mie sebanyak 12 kali, mie ayam sebanyak 11 kali, mie odes sebanyak 9 kali, akademi dan mie JBO sebanyak 8 kali, Indomie Abang Ade dan bakmi Jawa sebanyak 7 kali, abnormal dan mie Aceh sebanyak 5 kali, back to mie, warmindo, mismi dan marugem udon sebanyak 4 kali, maniak, bakmi golek, mie nyemek, bakmi aloy, mie jutek, mie kober dan mie setan sebanyak 3 kali, bakmi Siantar, mie hot plate, mie tek-tek, mie Bangladesh, super mie kocok, golden lamian, mie pedas, dan mie lia sebanyak 2 kali, sedangkan nama restoran lainnya disebutkan 1 kali. Kemudian yang ketiga, analisis brand recognition. Untuk brand recognition, penulis mengajukan pertanyaan, apakah Anda mengetahui produk mie kekinian dengan tagline jagonya mie? Hasil jawaban yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan tabel di bawah, untuk jawaban ya saya mengetahui, restoran mie kekinian dengan produk mie gacuan berjumlah 48 dengan persentase 80%, sedangkan untuk jawaban tidak mengetahui sama sekali berjumlah 12 dengan persentase 20%. Untuk jumlah keseluruhan berjumlah 60 dengan persentase 100. Yang keempat, analisis brand unaware. Dari tabel di samping, berdasarkan data yang ada, terdapat 12 orang atau sekitar 20% responden tidak mengetahui tagline dari restoran mie gacuan. Berdasarkan data penelitian, bahwa terdapat 48 responden atau sekitar 80% mengetahui dan menyebutkan nama restoran mie kekinian dengan mengingatkannya melalui tagline, sedangkan 12 responden dengan persentase 20% tidak mengetahui sama sekali. Kesimpulan, PT Pesta Pora Abadi didirikan pada awal tahun 2016, telah tumbuh menjadi market leader nomor 1 di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jabodetabek. Fokus utama mereka adalah pada konsep bersantap yang modern dengan harga terjangkau. Merek utama mereka adalah mie dan dimsum, dan mereka berkomitmen untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan agar tetap dicintai oleh pelanggan fanatik di Kota Malang dan merupakan anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Hingga akhir tahun 2022, Mie Gacoan memiliki lebih dari 3.000 karyawan dengan puluhan cabang di seluruh Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Mereka menyajikan mie goreng pedas dengan berbagai tingkat kepedasan dan dimsum serta minuman es buah dengan nama-nama unik. Cabang Mie Gacoan di Kota Bekasi, khususnya di Jalan Juanda, buka 24 jam dan menyediakan menu yang terjangkau, cocok untuk pelajar. Sekian dari kelompok kami. Satu, data responden. Dalam penelitian ini, responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usaha, dan pekerjaan. Mayoritas konsumen mie gacoan adalah laki-laki 62%, usia 18 sampai 20 tahun 58,3%, dan pelajar atau mahasiswa 66,6%. 2. Analisis brand awareness. Top of mind. Dalam pertanyaan sebutkan nama restoran mie kekinian sebanyak 78,3%. Responden menyebutkan mie gacoan brand recall. Ketika diminta menyebutkan nama-nama restoran mie kekinian lainnya, mie gacoan masih mendominasi dengan
disebutkan 21 kali dari 191 total jawaban. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar.